episode kali ini, saya akan membahas Pancasila sebagai sistem etika. Karena ada suatu kejadian yang mungkin kalian dengar akhir-akhir ini. Seperti apa itu? Keep calm and go on. Barangkali kalian mendengar berita ini karena akhir-akhir ini viral ya, yaitu mengenai penolakan jenazah penderita corona. Seperti yang kalian tahu bahwa wabah corona atau epidemi corona ini tidak hanya di Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Nah, penolakan jenazah ini terutama yang kemarin yang sangat viral itu di Jawa Tengah, karena yang meninggal itu adalah perawat yang terdampak corona. Bayangkan, perawat yang tugasnya itu merawat penderita corona, terus kemudian dia kena dampak dan meninggal, dan jenazahnya ditolak. Hal tersebut sangat mengusik ya. Lantas bagaimana kita mengkaji Pancasila sebagai sistem etika? Sebelum masuk Pancasila sebagai sistem etika, perlu kalian ketahui, etika itu menyelidiki segala hal terkait yang baik buruk dan benar salah dalam kehidupan. Sebelum kita membahas Pancasila sebagai sistem etika, perlu kalian ketahui, etika menyelidiki segala hal terkait yang baik buruk dan benar salah dalam kehidupan. Oleh karena itu, etika selalu terkait dengan masalah nilai. Maka jangan heran kalau misalkan perbincangan tentang etika pada umumnya itu membicarakan tentang masalah nilai. Dan Pancasila sebagai sistem yang dalam sudut pandangnya Prof. Kailan, yang entah ini sistem secara organis, hierarki, saling mengisi dan saling mengkualifikasi, menunjukkan bahwa baik buruk, benar salah membutuhkan parameter. Nah, kalau kita bicara masalah parameter etika atau pembuktian etika, sebenarnya kita mempertanyakan kajian filsafat moral atau filsafat etika. Setidaknya yang perlu kalian pahami, penalaran etis itu berbeda dengan penalaran dalam ilmu. Sehingga kalau kalian memberikan suatu pembuktian, ya bukan berarti ada kekurangan dalam etika. Mungkin saja kalau misalkan kalian membicarakan parameter atau pembuktian dalam etika, itu argumen kalian lebih unggul, tapi tidak diterima oleh orang lain. Hal ini bukan berarti ada sesuatu yang tidak beres dengan argumen kalian, atau seolah-olah bukti tersebut tidak bisa dipahami. Hal ini bisa saja berarti bahwa orang lain tersebut yang keras kepala. Jikalau hal semacam ini terjadi, seharusnya tidak perlu heran, karena dalam etika kita harus siap bahwa orang kadang menolak untuk mendengarkan alasan. Itu mungkin sedikit problematika pembuktian atau parameter etika ya. Nah, bagaimana dengan Pancasila sebagai sistem etika? Apa sih parameternya dan bagaimana pembuktian etikanya? Parameter Pancasila sebagai sistem etika ya pasti nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sebagai sistem etika, Pancasila itu seharusnya menjadi national public norm dan leading principle, baik bagi penyelenggara negara, partai politik, elit politik, dan masyarakat sebagai subjek politik. Nah, pada kasus kita kali ini yang menarik, bagaimana masyarakat melihat etika atau mengaplikasikan etika dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada saat epidemi seperti ini. Melihat fenomena penolakan jenazah ini, itu mengingatkan saya pada tulisan Kunto Wijoyo yang dikutip Yudi Latif dalam buku Negara Paripurna. Perlunya radikalisasi Pancasila. Radikalisasi itu bukan radikal aliran radial, itu bukan, tapi radikalisasi Pancasila itu dalam arti revolusi gagasan demi membuat Pancasila itu tegar, efektif, dan menjadi petunjuk bagaimana negara ini dapat dikelola dengan benar. Karena kehidupan publik kita itu selama ini cenderung menampilkan nilai-nilai buruk saja, sehingga energinya itu energi negatif. Dan keterpisahan antara etika dan kehidupan sehari-hari itu seperti
terpisahnya minyak dan air. Dampaknya adalah kebajikan dasar atau nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara seperti peradaban, kemanusiaan, ketuhanan itu runtuh. Maka daripada itulah, urgensi Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu-rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Jadi cukup sekian kultum kali ini, dan apabila ada perbedaan pendapat, silahkan. Dan bagaimana dengan kajianmu dan pendapatmu mengenai fenomena-fenomena yang terjadi pada saat ini? Sampai jumpa kembali pada episode-episode kultum yang lainnya. Salam.